Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rini Oktaviani Putri dengan C1 Channel 264. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan permasalahan penelitian, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Lirmi Eka Putra. Nah, adapun pokok pembahasannya sendiri yaitu yang pertama, pengertian dan urgensi masalah penelitian, yang kedua ada pengertian latar belakang masalah, yang ketiga ada isi, komponen, dan cara membuat latar belakang, yang terakhir atau yang keempat yaitu ada pengertian rumusan masalah. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan urgensi masalah penelitian. Nah, jadi di sini masalah penelitian itu secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang sesuatu hal. Nah, masalah penelitian ini dapat timbul dari berbagai macam antara lain pengalaman pribadi, dedikasi dan teori, membaca buku, keadaan sosial politik, dan situasi praktis. Nah, dalam sebuah penelitian, menentukan masalah penelitian itu merupakan suatu hal yang sangat penting, karena sebuah penelitian itu akan dilakukan apabila sudah diketahui masalahnya. Nah, artinya masalah itu menuntut peneliti untuk melakukan penelitian. Nah, ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengertian latar belakang masalah. Nah, jadi latar belakang masalah itu merupakan upaya si peneliti untuk menggambarkan ada tidaknya masalah penelitian, yakni penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi atau kesenjangan antara harapan, deselen, dengan kenyataan atau desain. Nah, latar belakang itu memuat alasan pemilihan suatu masalah, telaah pustaka, manfaat praktis dari hasil pembahasan di deskripsi, serta perumusan masalah pokok. Nah, ke pembahasan yang ketiga yaitu mengenai isi dan cara membuat latar belakang. Nah, jadi di sini secara garis besar, isi dari latar belakang masalah itu ada tiga, yaitu ada data atau fakta yang ada. Nah, ini merupakan acuan dalam penulisan latar belakang, karena di sini itu akan membandingkan data dengan teori. Dan jika ada perbedaan, maka disitulah letak permasalahannya. Kemudian yang kedua, analisis, yaitu berisi analisis terhadap permasalahan yang ada. Kemudian ada alasan, yaitu berisi kesimpulan awal mengapa masalah tersebut perlu diteliti. Nah, cara membuat latar belakang itu sendiri, yaitu yang pertama kita mendeskripsikan topik. Jadi di sini kita menjelaskan secara detail topik yang dipilih dan alasan atas pemilihan topik tersebut. Kemudian kita temukan fenomena. Jadi kita tetapkan satu fenomena atau kejadian untuk kita teliti. Kemudian mengidentifikasi masalah, yaitu membuat masalah apa yang terjadi pada topik yang dipilih. Kemudian kita harus fokus pada satu masalah, jadi tentukan satu masalah dan juga pikirkan solusi atas penyelesaiannya. Kemudian kita kumpulkan penelitian terdahulu. Jadi, kumpulkan penelitian terdahulu dengan permasalahan yang sama untuk kita gunakan sebagai acuan atau pedoman. Kemudian kita buat dukungan teori, jadi cantumkan pandangan para ahli atau suatu teori untuk memperkuat hasil penelitian kita. Nah, kemudian ke pembahasan yang keempat atau yang terakhir yaitu pengertian rumusan masalah. Nah, jadi perumusan masalah itu dalam penelitian itu disebut dengan research problem atau dikenal juga dengan istilah pertanyaan penelitian atau research question yang digunakan untuk menjadi panduan dalam menyusun instrumen penelitian. Nah, secara umum terdapat tiga bentuk rumusan masalah, yaitu ada rumusan masalah deskriptif, komparatif, serta asosiatif. Nah, kemudian syarat penyusunan rumusan masalah itu sendiri, yaitu yang pertama pertanyaannya itu harus sesuai dengan metode penelitian. Kemudian pertanyaannya itu layak untuk mendapatkan solusi. Kemudian jawaban dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu, serta bisa diukur dan bersifat konseptual. Nah, baiklah, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.